Suamiku menjadikan aku banjir setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya dalam menjalani ikatan pernikahan, di situ ada hak dan kewajiban. Di antara hak itu adalah melakukan jima. Melakukan jima ini dalam pandangan lelaki adalah sesuatu yang penting. Bahkan lelaki ini butuh yang namanya hiburan dengan urusan ranjang. Karena kalau urusan al-jima ini tidak tersalurkan, tidak terpuaskan, tidak tertuangkan, maka ada rasa takut yang akan terjadi. Apa itu? Bisa jadi malah melakukan hal-hal yang terlarang. Saking pentingnya al-jima. Ada hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu, jika seorang suami mengajak imra'atahu, istrinya, ila firashihi, keranjangnya, suami mengajak istrinya berjima, fa'abad, ternyata istri tidak mau, fa'abad, istri ini mencegah, fabata ghadbana 'alaiha, lalu kemudian di malam itu sang suami marah kepada istrinya, jengkel kepada istrinya karena istri menolak, tidak mau dijima. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Malaikat akan melaknat istri tadi hatta tusbiha, hingga masuk di waktu pagi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Berangkat dari hadis ini, penting bagi seorang istri memahami bagaimana kebutuhan libido, kebutuhan al-jima suaminya. Karena sang suami ini ketika sudah pengen, kemudian mohon maaf alat kemaluannya bangun, az-zakar ini bangun, ia pengen melakukan al-jima. Dan hal itu menjadikan suami tidak bisa tidur itu. Kenapa? Ya karena ada yang bangun. Makanya dari hadis tadi, jika ada seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, kok ternyata istri mencegah, istri tidak mau, enggan, lalu kemudian suami marah di malam itu, malaikat akan melaknat istri tadi hingga masuk di waktu subuh. Terus bagaimana kalau kecapean? Ya tetap layani saja, meskipun ala batang pohon pisang, tidur saja, tidak apa-apa. Yang penting dilayani. Kenapa? Daripada suami tadi berzina, satu. Daripada suami tadi nanti tidak bisa tidur. Daripada suami itu jengkel. Selain jengkelnya akan mengganggu pikirannya, mengganggu pekerjaannya, juga kabar buruknya, malaikat malah melaknat istri tadi. Cuma suami yang baik tidak hanya memasukkan zakarnya ke dalam farji istrinya, tidak. Dia perlu untuk mengeksplor, perlu mengembangkan, perlu adanya foreplay atau al-muda'abah, cumbu rayu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wa fi haditsin syarifin, dalam hadis yang mulia, an Anasin ibni Malikin, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yaqa'anna ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian menjima ala imra'atihi, pada istrinya, kama taqa'ul bahimatu, sebagaimana persetubuhan yang dilakukan binatang. Wal yakun, hendaknya, bainahuma, antara pasangan suami istri, rasulun, utusan, rasulun, mediator, rasulun, fasilitator. Artinya ada media. Qila, lalu ditanya, mar-rasul, apa yang dimaksud dengan utusan? Apa yang dimaksud dengan mediator, fasilitator? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, al-qublatu, kecupan atau ciuman, wal kalamu, dan omongan, omongan yang romantis. Suami boleh menjadikan istrinya banjir tiap malam, dijima tiap malam, hukumnya boleh.
asalkan tidak berada dalam kondisi haid. Kemudian sasarannya juga tetap di farji, bukan di dubur. Tapi dalam hadis ini ada informasi penting yang perlu dipahami oleh kaum suami. Jangan sampai di antara kalian ini, salah satu di antara kalian ini mendatangi istrinya, menjima istrinya sama seperti binatang. Jangan sampai langsung tancap, langsung nusuk, kemudian dibanjiri, dijadikan istri ini basah. Jangan. Tapi perlu adanya Rasul, ada namanya utusan, ada namanya media, ada namanya muqaddimatul jima, pengantarnya jima. Jangan langsung tancap, jangan langsung masuk. Kemudian media atau muqaddimatul jima, pengantarnya jima itu apa? Ya al-qublatu wal kalamu, kecupan dan omongan yang romantis. Ini kalau kita masuk pada syarahnya ulama, kecupan ini bisa berbentuk hisapan, sentuhan, rabaan, pelukan. Kemudian omongan-omongan yang romantis, omongan-omongan yang bisa memicu gairah, menjadikan istri ini bangkit, senang ketika dijima. Fahuna, adapun hadis ini, hasana al-hadisu, hadis ini memotivasi kita ala ahammiyati muda'abatil mar'ati, pentingnya cumbu rayu, pentingnya mencumbu istri, asna al-alaqati, di tengah-tengah melakukan hubungan, antariqil qublati, melalui kecupan, wal kalami, dan omongan yang romantis, omongan yang bisa menjadikan ia bergairah. Sehingga meskipun istri ini bolak-balik dijima, tetap ia pun juga merasakan kenikmatannya al-jima. Ia pun juga sampai pada an-nashwah al-jinsiyah, orgasmenya. Istri pun juga merasakan, mengalami yang namanya inzal, keluar maninya. Tidak hanya dibasahi atau dibanjiri, tidak. Tapi jadikanlah istri ini sebagai partner terbaik dalam urusan ranjangmu. Kalau kamu pengen merasakan kenikmatan dan keenakan, dia pun juga sama. Karena istri juga manusia. Ini termasuk bagian dari memanusiakan manusia. Berikan yang terbaik untuk istrimu, ia pun juga akan memberikan yang terbaik. Sehingga bolak-balik ini banjir dan banjir. Enak seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika istri sedang capek dan suami pengen, ya sudah, meskipun ala pohon pisang tidak apa-apa. Tidur saja, dilayani saja, tidak apa-apa. Setidaknya bisa menenangkan jiwa suami kalian, dan kalian juga tidak dilaknat oleh Allah. Faham ya? Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking, karena kajian ini hanya boleh diamalkan untuk mereka yang sudah memiliki pasangan halal.